Shalom, salam sejahtera dimanapun pemirsa berada. Selamat datang kembali di channel Paulus Rahel Ministry. Kali ini saya akan membawa renungan dengan tema penyertaan Tuhan di tahun yang baru. Kita akan baca di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 26. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Terima kasih Tuhan yang baik, kami percaya ketika kami memasuki tahun yang baru, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita baca di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sejak awal tahun 2021 sampai penghujung tahun 2021 banyak masalah, baik itu masalah pribadi ataupun masalah terjadi dalam negara kita. Nah, masalah pribadi yang terjadi, kesulitan ekonomi, keuangan, jenuh, masalah kecil jadi kompleks karena semua harus stay at home. Lalu meningkatnya KDRT dan perceraian meningkat, bahkan bukan sekedar perceraian meningkat, tetapi kelahiran bayi pun meningkat. Sedangkan masalah dalam keluarga terjadi disfungsi sosial dan disorganisasi karena semua harus dilakukan, bahkan harus dikarantina di dalam rumah. Utang luar negeri meningkat karena apa? Perlu biaya yang cukup besar untuk mengeluarkan vaksin-vaksin yang dilakukan kepada masyarakat luas. Lalu terjadi bencana alam di mana-mana, PHK, pengangguran, kriminalitas merebak di mana-mana. Jika saat ini kita bisa memasuki tahun yang baru, kita bisa melewati semua, itu satu bukti bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Lalu bagaimana sikap kita di dalam memasuki tahun yang baru ini? Yang pertama, mencari Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 11 sampai 12, demikian kebenaran firman. Cari Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya dan selalu ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya. Ratapan 3 ayat 26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi untuk memasuki tahun yang baru, untuk menjalani tahun yang penuh misteri, yang pertama kita harus cari Tuhan. Karena ketika kita cari Tuhan, badai, gelombang, apapun masalah kehidupan kita mampu bertahan di dalamnya. Yang kedua, janji Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Matius 11 ayat 28 firman Tuhan katakan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan mendapat janji Tuhan, dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Firman Tuhan katakan, mari, Tuhan undang kita, datang kepada aku akan memberikan kelegaan. Nah, kalau Tuhan yang memberikan kelegaan, kalau Tuhan yang berjanji, kita tidak akan pernah kecewa. Ya, lalu selanjutnya Tuhan akan memelihara hidup kita. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di taman Tuhan pelihara, apatah lagi kita sebagai umat pilihan Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Yang selanjutnya, Tuhan akan memberi masa depan yang cerah.
Amsal 23 ayat 18 itu katakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Jadi kalau hari ini engkau merasa bahwa masa depanmu madesu, masa depan suram, ingat masa depan itu pasti ada bila kita melangkah bersama Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 di situ dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saudara, ketika kita masuk dalam tahun yang baru, rancangan yang penuh harapan sudah menanti hidup kita. Nah saudara, saya akan akhiri kebenaran firman Tuhan ini dengan sebuah kisah yang terjadi, ya, bagaimana seorang hewan pun Tuhan pelihara, dan ketika hewan tersebut ada masalah pun Tuhan sanggup memberikan solusi problem. Bagaimana seorang rusa muda yang sedang hamil, yang akan melahirkan, lalu dia mencari tempat yang aman di hutan dekat sungai. Ternyata apa yang dianggap aman bagi rusa ternyata tidak aman, karena ada masalah yang dia hadapi. Yang pertama, gemuruh di langit, kilat menyambar rumput, dan akhirnya terjadi kebakaran hutan. Lalu ketika dia menengok ke kiri, ada pemburu yang mengarahkan panah ke arahnya. Dan ketika dia menengok ke kanan, ada seekor singa muda yang kelaparan yang siap menerkamnya. Lalu ke depan ada sungai yang deras airnya. Apabila dia melarikan diri ke depan, maka rusa tersebut akan hanyut dan mati. Ya, pilihan dari rusa tersebut adalah mati di mangsa singa, mati kena panah, mati terbakar, atau mati tenggelam. Tetapi si rusa tersebut tetap fokus untuk dapat melahirkan dan menyelamatkan bayi-bayi tersebut. Lalu ternyata Tuhan pun sanggup melakukan mujizat kepada rusa yang sedang membutuhkan pertolongan. Ya, kilat-kilat yang menjambar mengganggu pandangan si pemburu. Lalu panah melesat, dan panah itu melesat dan mengenai singa malang yang kelaparan. Lalu turun hujan sangat deras sehingga mematikan hutan yang sedang terbakar. Karena hujan deras, pemburu lari berlindung ke tempat yang teduh, dan akhirnya si rusa dapat melahirkan anak dengan selamat. Nah, kalau rusa saja Tuhan tolong, apakah lagi kita biji matanya Tuhan? Jadi saudara, jangan gentar, jangan takut ketika engkau memasuki tahun yang baru, karena masa depan kehidupan pasti ada bersama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami percaya, kami tidak gentar memasuki tahun yang baru, walau tahun tersebut penuh misteri, penuh tantangan, dan penuh pergolakan. Tapi bersama Tuhan, masa depan itu pasti. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus.